Halo, saya Peter Ingemar. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya dan senang sekali rasanya bisa menjumpai Anda kali ini. Topik yang akan saya bawakan adalah sekitar manifestasi atau mengadakan kebutuhan kita sehari-hari. Saya bertujuan untuk membantu Anda yang saat ini tengah kebingungan karena tidak mengerti caranya bagaimana memecahkan masalah Anda mengenai memenuhi kebutuhan hidup. Setiap orang tidak pernah lepas dari namanya masalah. Setiap orang tentu mempunyai persoalan dalam hidup ini. Dan persoalan itu apabila kita mengerti bagaimana cara menyelesaikannya, maka tidak akan menjadi masalah. Namun, bagi sebagian orang yang tidak mengerti bagaimana caranya mengatasi persoalannya, maka akan menjadi masalah baginya. Persoalan-persoalan hidup sangatlah banyak, dan salah satunya adalah memenuhi atau mengadakan kebutuhan hidupnya. Selama kita masih mempunyai wujud fisik dan kita masih mempunyai mental, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya kebutuhan. Dari kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok yang berupa sandang papan pangan, sampai kebutuhan mental seperti ingin diterima, pencapaian sukses, pemikiran bebas dari rasa takut, dan sebagainya. Ada kebutuhan yang mudah dapat dipenuhi oleh sebagian orang, jadi tidak menimbulkan masalah. Namun ada bagi sebagian orang yang tidak mengerti bagaimana caranya untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan hidup ini. Dan inilah yang akan menjadi masalah baginya. Faktanya dalam hidup ini, 99 orang yang tidak mengerti harus berbuat apa, harus melakukan apa untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian dia akan berdoa. Berdoa mohon pada Yang Kuasa agar kebutuhannya bisa terpenuhi. Dan kenyataannya, sebagian besar tidak mendapatkan apa yang dimintanya dalam doa. Hal ini nanti akan terungkap dalam uraian saya di bawah ini. Menurut saya, mengapa seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukan dalam memenuhi kebutuhannya atau memenuhi kebutuhan hidupnya adalah karena orang tersebut berpikir dengan cara yang sama dari masa ke masa dan tidak melihat solusi dari apa yang harus dikerjakan, sehingga makin lama kebutuhannya menjadi semakin banyak dan persoalannya pun menjadi semakin banyak karena dia tidak mengetahui memecahkan persoalannya. Dan kondisi tadi akan membawa ke arah frustasi, dan yang lebih jeleknya apabila itu membawa seseorang pada kenekatan untuk bunuh diri, di mana saat ini sangat banyak terjadi di mana-mana di dunia ini. Untuk itu saya akan menjabarkan agar Anda bisa melihat, agar Anda bisa mengetahui secara out of the box atau dari tingkat kesadaran yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda, sehingga Anda akhirnya bisa menemukan jalan bagaimana Anda bisa memenuhi kebutuhan hidup Anda. Ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan mulai dengan quotes dari Albert Einstein mengenai persoalan hidup. Dia berkata bahwa no problem can be solved from the same level of consciousness that created.
yang terjemahan bebasnya kurang lebih sebagai berikut. Tidak ada masalah yang dapat dipecahkan oleh kesadaran yang sama atau satu level dengan kesadaran yang membuat persoalan tersebut. Apa yang dimaksud dengan Albert Einstein? Mari kita melihatnya lebih dekat. Apakah Anda selama ini menyadari bahwa 99% dari perilaku Anda sehari-hari digerakkan oleh sesuatu yang Anda tidak mengerti? Dari gerakan-gerakan tubuh, bagaimana mimik Anda, gestur Anda ketika berbicara dengan orang, bagaimana tangan Anda menggaruk-garuk kepala Anda ketika Anda mendapatkan persoalan yang rumit, bagaimana ketika Anda duduk sendirian dan Anda merasa nervous, kaki Anda bergerak-gerak. Bagaimana Anda dengan erat menggenggam ballpoint Anda ketika Anda harus berbicara dengan orang yang tidak Anda sukai, tidak secara fisik saja, tetapi secara mental. Bagaimana Anda berpikir tentang segala sesuatu, bagaimana Anda berkeinginan, bagaimana Anda harus memutuskan untuk memilih, dan masih banyak hal lain yang tidak Anda sadari, di mana Anda digerakkan oleh sesuatu yang Anda tidak ketahui. Sesuatu itu disebut kesadaran bawah sadar. Kesadaran tingkatnya adalah bermacam-macam. Dan ini adalah pengertian yang salah. Karena kesadaran sendiri hanya satu, yaitu kesadaran. Yang bermacam-macam tingkatnya adalah kondisi otak. Kita mengetahui beberapa kondisi otak. Ada alfa, ada beta, ada delta, ada theta, ada gamma. Di mana di saat-saat tertentu atau kondisi tertentu, vibrasi otak atau otak bervibrasi dengan resonansi yang berbeda-beda. Karena kesadaran bawah sadar mendrive atau menggerakkan Anda. Karena 99% dari perilaku Anda digerakkan secara tidak Anda sadari, atau dengan kata lain digerakkan oleh bawah sadar, maka sebetulnya bawah sadarlah yang bertanggung jawab atas kondisi yang Anda hadapi saat ini. Sehingga apabila Anda mempunyai persoalan-persoalan, terutama persoalan dalam mengadakan atau memenuhi kebutuhan hidup Anda saat ini, itu semua adalah refleksi dari apa yang dilakukan oleh bawah sadar Anda yang menggerakkan Anda dalam berhubungan dengan orang lain, dalam berpikir, dalam memilih, dalam menolak, dan masih banyak hal yang lainnya. Sehingga apabila Anda ingin merubah segala sesuatu kondisi yang ada yang tidak Anda inginkan pada saat ini, maka jalannya tidak lain Anda harus berbicara atau meminta kepada bawah sadar Anda agar dapat menggerakkan Anda kepada kondisi di mana perilaku Anda mengarah pada terpenuhinya keinginan atau kebutuhan Anda. Masalah lain kemudian timbul karena apabila Anda meminta pada seseorang, Anda tinggal berbicara, sehingga apabila orang tersebut mengerti apa yang Anda maui dan kemudian mengizinkan, maka apa yang Anda maui akan terlaksana. Akan berbeda dengan apabila Anda meminta atau berbicara kepada bawah sadar Anda, diri Anda sendiri yang tidak Anda ketahui, karena bawah sadar mempunyai aturan-aturannya sendiri. Yang pertama, Anda harus mengetahui
dengan jelas secara spesifik mengenai apa yang Anda butuhkan. Kalau misalnya Anda membutuhkan uang, seberapa banyak yang Anda butuhkan? Untuk apa uang itu? Dan bagaimana rasanya apabila Anda sudah mendapatkan uang tersebut? Setelah Anda mengetahui secara spesifik kebutuhan Anda, maka Anda bisa mengutarakannya dalam bahasa perasaan. Karena yang dimengerti oleh bawah sadar hanyalah rasa. Sehingga Anda bisa membayangkan bahwa Anda saat ini sudah memiliki apa yang ingin Anda punyai. Tidak ada keberadaan waktu pada bawah sadar. Yang ada hanya saat ini, sekarang, di sini. Kemudian untuk berbicara dengan bawah sadar Anda harus mensinkronkan vibrasi antara otak Anda dengan vibrasi di bawah sadar. Apabila seseorang sedang dalam keadaan terjaga atau kesadaran Anda adalah kesadaran jaga, yaitu kondisi saat ini seperti waktu kita berinteraksi, waktu Anda bangun dari tidur Anda akan berada dalam kondisi beta, di mana vibrasinya tidak sesuai dengan kondisi keadaan bawah sadar. Untuk menyampaikan sesuatu kita harus berada dalam kondisi vibrasi yang sama, yaitu pada kondisi vibrasi alfa, di mana kondisi alfa dapat terjadi pada waktu seseorang sedang mengantuk akan tidur atau bangun tidur. Saat-saat itu adalah saat yang berharga untuk menyampaikan apa yang Anda inginkan ke bawah sadar Anda, sehingga dalam kondisi terjaga, bawah sadar Anda akan menggerakkan Anda pada perilaku di mana Anda dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup Anda. Selain daripada kondisi ngantuk, cara lain yang bisa Anda lakukan adalah masuk ke dalam kondisi kontemplasi, di mana kondisi ini dapat dicapai apabila seseorang berada dalam kondisi rileks, kemudian bermeditasi, memusatkan perhatian pada satu hal, di mana kondisi ini bisa dapat Anda capai dalam keadaan doa sekalipun. Apabila Anda berdoa dalam kondisi kontemplasi atau kondisi meditatif, maka otak Anda vibrasinya akan turun kepada kondisi alfa. Tanda-tandanya adalah sedikit rasa mengantuk. Sehingga dalam berdoa apabila rasa mengantuk itu muncul, tandanya Anda masuk dalam kondisi vibrasi alfa. Di situ alfa gate Anda atau gerbang kesadaran Anda menuju ke bawah sadar Anda terbuka. Dan saat itulah Anda bisa menyampaikan permohonan atau Anda menyampaikan pesan ke kesadaran bawah sadar Anda. Kalau kita bertanya sebetulnya mengapa perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh bawah sadar Anda bisa menghambat seseorang, saya akan memberi contoh. Ada seseorang yang dalam hidupnya dia selalu miskin, dia selalu gagal. Banyak usaha yang sudah dilakukan, tapi selalu menemui kegagalan. Contohnya mudah, misalnya ketika Anda bernegosiasi dengan seseorang, yang apabila rekan kerja Anda atau orang yang Anda ajak bernegosiasi menyetujui proposal-proposal Anda atau pikiran-pikiran Anda, maka ia akan
menyetujui untuk mulai bekerja dengan Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan proyek atau tender dan sebagainya. Namun, karena perilaku yang tidak kita sadari muncul dari bawah sadar, yaitu ketika Anda berbicara, Anda menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan, yang tidak Anda sadari, sehingga membuat orang tersebut antipati dan akhirnya membatalkan kontrak atau tidak menyetujui proposal Anda. Sehingga ini adalah kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi karena ekspresi. Dan ada orang yang akhirnya mendapat julukan tengil. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi tengil. Tetapi itu adalah sesuatu yang digerakkan oleh bawah sadar kita, yang ditangkap oleh orang lain dan dipersepsikan sebagai perilaku tengil. Hal-hal yang demikian ini harus dirubah. Saya yakin Anda sudah mendengar bahwa untuk meraih kesuksesan seseorang harus memprogram pikirannya. Itu adalah statement yang salah. Karena dalam level pikiran itu hanya berlaku 1% dalam kehidupan sehari-hari Anda. 99% ditentukan oleh bawah sadar. Jadi Anda harus memprogram bawah sadar Anda, bukan pikiran Anda. Itu adalah hal pertama yang mungkin menghambat Anda untuk dapat memenuhi kebutuhan Anda. Sekarang kita akan berbicara mengenai hal yang kedua. Hal yang kedua itu saya sebut sebagai insight atau kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah berbeda dengan pengetahuan, karena pengetahuan adalah sesuatu yang sudah Anda pelajari, sedangkan kebijaksanaan adalah sesuatu yang muncul karena Anda melihat ke dalam, muncul dari bawah sadar Anda, memberitahu Anda bagaimana menyelesaikan suatu masalah atau bagaimana caranya berinteraksi dengan salah satu klien Anda. Muncul bagaimana Anda harus menaruh dan kapan Anda harus menarik uang Anda. Sesuatu insight atau kebijaksanaan yang muncul dari bawah sadar Anda yang membantu. Bagaimana kita harus mencapai suatu kebijaksanaan atau insight tadi? Tidak ada yang harus dicapai, karena bawah sadar kita itu adalah kecerdasan yang sangat tinggi. Namun kondisinya menjadi clutter atau kotor. Dikarenakan apa? Dikarenakan pikiran-pikiran kita, keyakinan-keyakinan yang sudah kita tanam, memori-memori yang terbentuk dari satu persepsi yang salah. Dan hal-hal tadi terbentuk dikarenakan seseorang tidak mengerti siapa dirinya. Kekotoran-kekotoran tadi meliputi ketakutan, keinginan, ketidakpuasan, kebohongan, ego, keyakinan yang salah. Hal-hal yang saya sebutkan tadi terbentuk karena seseorang tidak mengerti siapa dirinya. Dan kekotoran-kekotoran tadi menghalangi seseorang atau menghalangi munculnya kebijaksanaan atau insight. Sehingga dia tidak bisa memecahkan satu problem atau masalah. Dalam hal ini, masalah untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, mulai dari saat ini, Anda harus mengetahui siapa diri Anda sebenarnya. Anda tidak bisa menanyakan itu kepada orang lain, kepada saya juga. Anda tidak bisa menanyakan siapa saya. Anda yang mengetahui diri Anda. Anda harus mengalaminya sehingga mengerti siapa Anda. Saya hanya bisa membimbing Anda untuk mendapatkan
atau mengetahui diri Anda. Tetapi yang akan mengetahui, yang bisa mengalami hanya diri Anda. Apabila Anda ingin mengetahui atau mengerti bimbingan-bimbingan yang saya berikan untuk mengetahui diri Anda bisa mendapatkannya di video-video saya yang lain tentang diri, di mana linknya akan saya sertakan dalam kolom deskripsi di bawah ini. Semoga dua hal yang saya kemukakan tadi dapat menolong Anda untuk keluar dari belenggu masalah yang selama ini membuat Anda frustasi, membuat Anda putus asa, dan akhirnya menyerah pada kehidupan. Kehidupan ini harus terus berjalan, dan Anda harus bisa menyelesaikan masalah-masalah Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.